Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darvina, NIM 1813040121 dari kelompok 3 akan menyampaikan materi kami yaitu tentang perikatan prestasi, wan prestasi, penyebab dan akibat dari wan prestasi. Di mana perikatan tentu saja berbeda dengan perjanjian, di mana pengertian perikatan menurut Profesor Subekti adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak berhak untuk menuntut, sementara pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan. Sedangkan perjanjian ialah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji pada seseorang yang lain atau dua orang yang saling berjanji untuk melakukan suatu prestasi. Perikatan ialah suatu hukum antara dua orang pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang pertama itu bisa dikatakan kreditur berhak di atas suatu prestasi dan pihak yang lain bisa dikatakan debitur berkewajiban memenuhi prestasi itu. Oleh karena itu, dalam setiap perikatan terdapat hak di satu pihak dan kewajiban di pihak yang lain. Dalam buku 3 KUHP Perdata tentang perikatan tidak memberikan suatu rumusan hubungan dari perikatan itu sendiri. Di mana menurut Badrul Zaman, perikatan ialah suatu hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib untuk memenuhi prestasi tersebut. Hukum perikatan memiliki sistem terbuka yang telah diatur di dalam buku 3 KUHP Perdata. Dalam hukum benda, macam-macam hak atas benda itu juga bersifat memaksa. Sistem terbuka yang disebut dapat disimpulkan dari pasal 338 ayat 1 KUHP Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Baik, dari mana datangnya orang atau pihak itu terikat satu sama lainnya atas hak dan kewajibannya disebut dan sekaligus sebagai sumber perikatan macam-macam perikatan. Yang mana macam-macam perikatan terdapat 7 macam perikatan. Yang pertama, perikatan murni atau bisa dikatakan bersahaja. Ialah apabila di dalam suatu perikatan masing-masing pihak terdiri atas hanya satu orang saja, sedangkan yang dituntut juga berupa satu hal saja dan penuntutnya dapat dilakukan seketika, maka perikatan semacam itu bisa dikatakan perikatan murni. Yang kedua, perikatan bersyarat, di mana suatu perikatan bersyarat ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik dengan cara menanggung perikatan tersebut hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan yang telah menurut terjadi dan tidak akan terjadi, yang mana peristiwa ini terdapat atau bisa disebutkan terdapat di dalam pasal 1253 KUHP Perdata. Yang ketiga, perikatan dengan ketetapan waktu, di mana suatu ketetapan tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaan, di mana hal ini terdapat di dalam pasal 1268 KUHP Perdata. Yang ketiga, perikatan manasuka, di mana perikatan semacam ini telah diatur di dalam pasal 1272 KUHP Perdata yang berbunyi, dalam suatu perikatan manasuka, si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa si piutang untuk menerima sebagian dari barang-barang yang lainnya. Yang kelima, perikatan tanggung-menanggung atau tanggung-renteng, di mana perikatan ini terjadi ketika di salah satu pihak terdapat beberapa orang. Yang keenam, perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, di mana suatu perikatan yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi semata-mata menyangkut soal peristiwanya, apakah dapat dibagi atau tidak. Misalnya, perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang, seperti hasil bumi yang merupakan perikatan yang dapat dibagi, sedangkan menyerahkan seekor kuda merupakan perikatan yang tidak dapat dibagi. Yang ketujuh, perikatan dengan ancaman hukuman, di mana suatu ketentuan sedemikian rupa dengan mana seseorang untuk menjamin pelaksanaan suatu perikatan yang diwajibkan untuk melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dapat dipenuhi, yang mana hal ini terdapat di dalam pasal 1304 KUHP Perdata. Setelah kita ketahui, sumber perikatan itu ada dua macam. Yang pertama, perikatan yang lahir karena kontrak dan perikatan yang lahir karena undang-undang. Hal ini telah diatur di dalam pasal 1233 KUHP Perdata. Perikatan yang lahir karena undang-undang merupakan perikatan yang bersumber dari undang-undang saja, dan perikatan yang bersumber dari undang-undang merupakan suatu akibat perbuatan manusia.
Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia dapat kita bagi menjadi dua macam. Yang pertama, perikatan yang terbit dari perbuatan yang halal, yang ini telah diatur di dalam pasal 1357 KUHP Perdata, dan perbuatan melawan hukum yang telah diatur di dalam pasal 1365 KUHP Perdata. Perikatan yang lahir dari undang-undang merupakan sebagai perbuatan manusia yang melawan hukum, yang telah ditetapkan bukan saja karena salahnya orang melakukan perbuatan tersebut yang telah bertentangan dengan undang-undang, juga karena perbuatan dari orang-orang tersebut bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Menurut ilmu hukum perdata, perikatan dapat kita bagi atas beberapa macam. Yang pertama itu bisa kita lihat berdasarkan KUHP Perdata, di mana perikatan kita bagi atas beberapa macam. Yang pertama itu perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Yang mana hal ini terdapat di dalam pasal 1, 2, 35 KUHP Perdata, yang menyebutkan bahwa dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang telah bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai bapak rumah yang baik atau sampai pada saat penyerahan. Yang kedua, perikatan bersyarat yang terdapat di dalam pasal 1, 253 KUHP Perdata, yang menyebutkan bahwa sesuatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik semacam menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan yang menurut terjadinya peristiwa tersebut. Yang ketiga, perikatan dengan ketetapan waktu. Hal ini terdapat di dalam pasal 1, 268 KUHP Perdata, yang menyebutkan bahwa suatu ketetapan waktu tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya. Yang keempat, perikatan alternatif, yang mana bisa dikatakan dengan mana suka, yang terdapat di dalam pasal 1, 272 KUHP Perdata, yang menyebutkan dalam suatu perikatan mana suka si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang telah disebutkan di dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa si piutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lainnya. Yang kelima, perikatan tanggung-menanggung atau solidar, yang mana hal ini terdapat di dalam pasal 1, 278 KUHP Perdata, yang menyebutkan bahwa suatu perikatan tanggung-menanggung atau tanggung renteng terjadi antara beberapa orang yang berpiutang jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedang pembayaran hak yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berpiutang meskipun perikatan menurutnya dapat dipecah dan dapat dibagi antara orang-orang yang berpiutang. Yang keenam, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, yang terdapat dalam pasal 1, 296 KUHP Perdata, yang menyebutkan suatu perikatan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi, di mana sekedar perikatan tersebut mengenai suatu barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan yang melaksanaan dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi, baik secara nyata maupun secara berpiutang. Yang ketujuh, perikatan dengan ancaman hukuman, yang telah terdapat di dalam pasal 1304 KUHP Perdata, yang menyebutkan ancaman hukuman ialah suatu ketentuan sedemikian rupa oleh seseorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dapat dipenuhi. Selanjutnya dapat kita lihat dari ilmu hukum perdata, di mana perikatan kita bagi atas 3 macam. Yang pertama itu dilihat dari subjek, objek, dan daya kerjanya. Dilihat dari subjeknya, perikatan dibagi 2, yaitu perikatan tanggung-menanggung dan perikatan pokok atau tambahan. Yang kedua, dilihat dari objeknya, itu perikatan ada beberapa macam, yaitu perikatan positif dan negatif, perikatan fakultatif, perikatan kumulatif, perikatan alternatif, perikatan sepintas lalu, dan perikatan terus-menerus generik atau spesifik. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Dilihat dari daya kerjanya, perikatan terbagi 2, perikatan dengan ketetapan waktu dan perikatan bersyarat. Hapusnya perikatan dapat terjadi berdasarkan yang pertama, karena pembayaran. Yang dimaksud dengan pembayaran dalam hukum perikatan ialah di mana setiap pemenuhan prestasi secara sukarela, dengan dipenuhinya prestasi itu perikatan menjadi terhapus, dan pembayaran merupakan pelaksanaan perikatan dalam arti yang sebenarnya, di mana dengan dilakukan pemberian ini tercapailah tujuan dan perikatan atau perjanjian yang telah diadakan. Yang kedua, penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan.
Jika kreditur menolak pembayaran dari debitur, debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai dan diikuti dengan penyimpanan. Caranya telah diatur di dalam pasal 1404 sampai dengan pasal 1402 KUHP Perdata. Yang ketiga, karena pembaharuan hutang. Pembaruan hutang dimaksud di sini ialah di mana suatu perjanjian yang menghapuskan perikatan lama, tetapi pada saat yang menimbulkan perikatan baru yang bisa menggantikan perikatan lama. Yang selanjutnya itu karena perjumpaan hutang atau kompensasi, di mana salah satu cara hapusnya perikatan yang disebabkan oleh keadaan di mana dua orang yang saling mempunyai hutang satu terhadap yang lain, dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dapat dihapuskan. Selanjutnya itu karena pencampuran hutang. Pencampuran hutang terjadi karena kedudukan kreditur dan debitur bersatu pada satu orang. Misalnya itu kreditur meninggal dunia sedangkan debitur merupakan satu-satunya ahli waris, atau debitur kawin dengan kreditur dalam persatuan harta perkawinan. Hapusnya perikatan karena pencampuran hutang ini adalah demi hukum, artinya secara otomatis, di mana hal ini telah terdapat di dalam pasal 1436 KUHP Perdata. Selanjutnya itu karena pembebasan hutang. Pembebasan hutang merupakan suatu perbuatan hukum di mana kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya kepada debitur. Selanjutnya itu karena musnahnya barang yang telah terhutang. Jika barang tertentu menjadi objek perjanjian, musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, sehingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, perikatan menjadi hapus asal saja musnah atau hilangnya barang itu bukan karena kesalahan debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Selanjutnya itu karena berlakunya suatu syarat pembatalan. Di mana perikatan yang bersyarat ialah perikatan yang lahir maupun berakhirnya digantung pada suatu peristiwa yang belum dan tidak akan terjadi. Selanjutnya itu karena lewat waktu. Menurut pasal 1946 KUHP Perdata, yang merupakan suatu sarana untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat dan telah ditentukan oleh undang-undang. Itulah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sandia Mulia Putri, NIM 1813040124 akan menjelaskan materi mengenai prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Prestasi pokok tersebut dapat terwujud yang pertama benda, tenaga atau keahlian, dan yang ketiga tidak berbuat sesuatu. Pada umumnya, prestasi dibagi ke dalam 3 bagian yang telah diatur dalam pasal 123 BW, yaitu yang pertama, menyerahkan sesuatu, yang kedua, berbuat sesuatu, dan yang ketiga, tidak berbuat sesuatu. Namun, pembagian tersebut sebagai macam-macam prestasi bukan wujud prestasi, tetapi hanya cara-cara melakukan prestasi. Yang pertama, prestasi yang berupa barang, cara melaksanakannya adalah menyerahkan sesuatu atau barang. Yang kedua, prestasi yang berupa jasa, cara melaksanakannya adalah dengan berbuat sesuatu. Yang ketiga, prestasi yang berupa tidak berbuat sesuatu, atau cara pelaksanaannya adalah dengan bersikap pasif, yaitu tidak berbuat sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Selanjutnya yaitu macam-macam prestasi. Yang pertama, yang mana kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur disebut prestasi. Sesuatu yang terdiri atas memberikan, melakukan, atau tidak melakukan. Hal ini telah diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Jadi berdasarkan ketentuan pasal 1234 KUH Perdata, maka prestasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Untuk keabsahan dari suatu perikatan yang dikaitkan dengan prestasi harus memenuhi syarat. Yang pertama, prestasi harus dapat ditentukan. Yang kedua, prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau ketertiban umum dan kesusilaan yang baik. Selanjutnya, tidak dapat disyaratkan bahwa prestasi dapat dijalankan atau dipenuhi. Selanjutnya, tidak dapat disyaratkan bahwa prestasi harus dapat dinilai dengan uang. Sekian, terima kasih. Baik, saya Yogi Prasetya, NIM 1813040123 akan melanjutkan poin berikutnya, yaitu tentang wan prestasi. Wan prestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur, baik karena tidak
melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wanprestatie berasal dari bahasa Belanda yaitu wanprestatie yang artinya tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Wanprestatie memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukan dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak dari pihak yang dirugikan atau menuntut pihak yang melakukan wanprestatie untuk memberikan ganti rugi. Bentuk dan syarat wanprestatie. Menurut Satrio terdapat 3 bentuk wanprestatie. 1. Tidak terpenuhinya prestasi sama sekali. Yang kedua memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktunya. Yang ketiga memenuhi prestasi tapi tidak sesuai atau keliru. Sedangkan menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu ialah bentuk dan syarat tertentu yang terpenuhi wanprestatie adalah sebagai berikut. 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Adapun syarat-syarat wanprestatie yaitu syarat yang pertama ada syarat material yaitu adanya kesengajaan. Berupa kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang yang dikehendaki atau diketahui serta disadari oleh pelaku hingga menimbulkan kerugian pihak lain. Yang kedua syarat formil yaitu adanya peringatan atau somasi. Hal kelalaian atau wanprestatie pada pihak debitur harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi. Yaitu dengan memperingatkan debitur. Penyebab terjadinya wanprestatie yaitu yang pertama adanya kelalaian dari debitur yaitu dari nasabah. Yang kedua karena adanya keadaan memaksa. Akibat hukum wanprestatie yaitu 1. Kewajiban membayar ganti rugi. Yang kedua pembatalan perjanjian. Yang ketiga peralihan risiko. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kali Akbar Tanjung, NIM 1813040122. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi kami dari kelompok 3, yaitu poin terakhir, penyebab dan akibat wanprestatie. Penyebab terjadinya wanprestatie itu karena tidak terpenuhi kewajiban melaksanakan wanprestatie dapat disebabkan 2 kemungkinan. Yang pertama karena kesalahan debitur sendiri, baik dia itu sengaja maupun karena kelalaiannya. Bukan dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya, tapi dia lalai. Yang kedua yaitu karena dalam memaksa. Yang kedua adalah karena dalam memaksa. Diatur dalam pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata. Namun, kedua ketentuan norma ini hanya bersifat sebagai pembelaan debitur atau yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak. Itulah penyebab. Jadi yang kedua adalah akibat. Kita beralih kepada akibat. Ada 4 akibat. Ada 4 akibat adanya wanprestatie. Yang pertama ialah perikatan tetap ada. Yang kedua, debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur. Debitur
harus membayar ganti rugi kepada debitur. Pasal ini sudah diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata. Akibat yang ketiga ialah beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur uang prestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Yang terakhir adalah jika perikatan beralih lahir dari perjanjian timbal balik. Di sini kreditur dapat membebaskan diri. Dia bisa dapat membebaskan dirinya dan dia bisa membebaskan dirinya dari kewajibannya memberikan kontrak prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata. Mungkin itulah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.